Bapak Ibu, tadi saya kan bilang masalah sertifikasi profesi ya. Yang jelas itu nanti akan kita dorong, akan kita berikan atensi khusus. Itu nanti kalau sudah kita dorong, otomatis kesejahteraan juga terjamin. RUU Masyarakat Hukum Adat ini penting sekali juga untuk melindungi tanah-tanah adat, hutan-hutan adat, tanah-tanah ulayat agar lebih berkeadilan lagi. Jadi kita tidak ingin nanti ada tanah-tanah adat yang dirampas atau mohon maaf diambil oleh pengusaha-pengusaha besar. Sekali lagi Bapak Ibu, akan kita dorong terus pemerataan pembangunan, akan kita genjot terus pertumbuhan ekonomi di Papua. Jadi saya tidak ingin ada Bapak Ibu yang datang hari ini merasa Papua itu ditinggal. Tidak, Papua tidak boleh ditinggal. Papua harus dibangun. Terkait pupuk, terkait kartu tani, ini sudah saya sering sampaikan di beberapa kota dan kabupaten. Kita ada rencana menghapus kartu tani. Kita nggak pengen menyusahkan para petani, kita nggak pengen subsidi pupuknya tidak tepat sasaran. Nah ini banyak sekali masukan-masukan untuk menghapus kartu tani itu. Kabarnya di dalam internal TKN 02 nih, tim 02 mulai ragu-ragu nih 1 putaran, makanya Pak Jokowi turun gunung. Iya, kalau sekali putarannya nggak nyampe kan ada sekali putaran berikutnya kan? Oke. Jadi benar nih ada ragu-raguan nih. Kenapa? Jadi benar nih ada keraguan-raguan 1 putaran. Tadi kan, kalau ini kan kita bicara termasuk kemungkinan terburuk kan. Ya kalau artinya gini, Pak Prabowo Mas Gibran ini kan tinggal tunggu waktu. Jadi gara-gara itu nih Pak Jokowi juga turun tangan sampai mengeluarkan statement-statement soal presiden boleh memihak, berkeliling yang disebut mendebututi paslon 03. Nah, itu kan menjawab pertanyaan orang, bagaimana menteri-menteri ketika kampanye. Ya beliau bilang lah kan, bahwa jangankan menteri, presiden pun bisa kan gitu, sesuai aturan. Oke, banyak yang menganggap gini, ini kayaknya ada kepanikan nih sampai Pak Jokowi harus belak-belakan seperti itu. Gimana? Benar nggak tuh? Ya perlu ditanya, motif wartawannya nanya gimana. Karena kan ada jawaban karena ada pertanyaan ya, ada reaksi karena ada aksi kan gitu. Jadi bagi kami sih sejauh ini tadi nggak ada tuh suasana panik dari teman-teman. Satu yang pasti bahwa anak muda itu merasa bahwa Pilpres 2024 ini adalah pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu ya berpesta ya, bukan dalam suasana ketakutan, tegang, seperti yang ditunjukin pasangan 1 dan 3 kan gitu. Mereka terlihat tegang. Ya makanya Mas Gibran bantuin dengan gini-gini kan. Itu lagi tuh, itu lagi menuai kontroversi. Iya kan tadi jadi gini, Mas Gibran itu kan bilang. Kabarnya tuh bikin panik 02 dengan sikap-sikap kontroversial Mas Gibran, benar nggak sih? Kalau kami sih enggak ya, karena gini, Mas Gibran kan bicara masalah zaman now cuma bisa diatasi dengan solusi zaman now, ya. Jadi kalau ada yang menganggap yang seperti ini itu sikap yang songong dan lain-lain, ya itu zaman old berarti. Tapi wajar nggak sih melakukan itu di atas panggung pada cawapres lain? Ya, bagi kami sih wajar aja. Wajar saja. Wajar aja. Meskipun itu dianggap tidak menghormati. Makanya kan, yang menganggap ini kan yang zaman old kan. Ketika dikatakan bahwa sikap Mas Gibran justru membawa level debat itu jadi lebih rendah gitu. Nggak level capres lagi, cawapres lagi. Ya ini kan kalau balik ke debat sebelumnya yang bullying itu kurang sadis apa itu? Jadi ini balas dendam aja? Enggak dong, kan gini, artinya gini, kita juga harus secara proporsional melihat ya. Kalau argumentasi kami sebagai orang muda, apa yang dilakukan Mas Gibran itu membantu Pak Mahfud dan Caimin yang sebelumnya sangat tegang ikut debat. Padahal kan yang dianggap belimbing sayur ini Mas Gibran, dianggap cupu ini Mas Gibran. Tapi 2 debat terakhir ternyata yang cupu jadi suhu, yang suhu ternyata cupu kan gitu. Jadi ya kita sih santuy aja. Termasuk juga gini, meskipun
02 mengeluh-elukan kemampuan Mas Gibran dalam debat, tapi ada juga yang melakukan cek fakta bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Gibran dalam debat tidak sepenuhnya benar. Soal food estate misalnya yang terus ramai itu merusak lingkungan dan sebagainya, bagaimana tuh? Ya, food estate ada yang benar juga kan, bahwa ada yang sukses, ada yang gagal kan biasa aja dalam sebuah ini. Tapi yang lain menurut saya, kalau kita mau kritis ya, yang ditunjukin sama paslon 1 dan paslon 3 itu kan justru bagi kami sebagai generasi muda memang nggak ada harapan di sana. Gitu, kita menganggap bahwa tema-tema yang diangkat Mas Gibran bahkan tahu pun enggak kan. Misalnya nih, aku dulu kita ya sebagai negara mayoritas Muslim 87% menganggap bahwa tentang ekonomi dan keuangan syariah ini adalah hal yang fundamental. Tapi sayangnya Caimin, ketua partai Islam besar, nggak ngerti soal itu. Ya, kemudian soal lingkungan ya, Mas Gibran bicara tentang green jobs misalnya. Ternyata Pak Mahfudnya nggak ngerti. Jadi memang bagi kami yang pantas merepresentasi kita dalam kepemimpinan nasional ini cuma dengan Mas Gibran Rakabuming Raka gitu. Jadi ya kita saling menghargai lah pilihan masing-masing ya. Tapi ya apa namanya tadi ya, kita juga nggak usah terlalu baper gitu ya. Senior-senior ini karena tadi kalau dulu kata Bung Karno 10 anak muda mengguncang dunia, ini baru satu aja udah kocar-kacir kan gitu. Bagi kami sih yang memang fokus berinteraksi dengan anak-anak muda ya di seluruh Indonesia ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah harapan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju ya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Baik, Mas Arief Rosyid, Ketua TKN Fanta, ini khusus untuk anak muda memang ya, Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu, sehat selalu. Anda melihat posisi 02 ini sudah di atas angin nggak sih? Iya, menurut saya demikian. Meskipun itu masih berat ya. Satu putaran tidak mungkin? Saya menduga tidak satu putaran.